Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara pembuatan toge dengan mudah dan praktis yang pastinya bisa Anda ikuti di rumah menggunakan bahan-bahan yang mudah dan pastinya juga ada pastinya di rumah. Kemudian kita lanjut ke alat-alat yang kita gunakan. Yang pertama yaitu ini adalah saringan rice cooker. Nanti digunakan untuk apa ya? Untuk menempatkan kacang hijau yang akan menjadi kecambah nanti. Kemudian ini adalah wadah rice cookernya. Ini digunakan untuk nantinya kita pasangkan di saringan ini, kita pasangkan di wadah rice cooker ini, yang fungsinya untuk nanti menampung air hasil penyiraman yang digunakan untuk menyiram kecambah tersebut. Kemudian kita langsung saja ke bahan yang selanjutnya, yaitu adalah kita menggunakan wadah baskom atau rantang atau apapun yang digunakan nanti untuk mencuci kacang hijau sebelum dilakukan proses proses perkecambahan tersebut. Kemudian alat yang kita gunakan itu ini adalah baskom atau apapun yang bisa digunakan untuk nantinya menutup ini nanti ya, menutup wadah ini supaya tidak pada proses perkecambahan ini tidak terkena sinar matahari. Kenapa tidak boleh terkena cahaya matahari? Karena nanti hasilnya akan tidak maksimal atau tidak menjadi, cambahnya nanti tidak bisa menjadi panjang-panjang. Kemudian warnanya juga hijau. Kenapa tidak boleh warna hijau? Kalau warnanya hijau nanti hasil kecambahnya akan menjadi rasanya akan menjadi pahit. Kemudian yang kita gunakan bahan-bahannya yang kita gunakan itu pastinya harus ada kacang hijau. Kacang hijau ini mudah sekali didapat dimanapun, seperti di pasar tradisional, pasar swalayan, atau di minimarket terdekat di sekitar Anda seperti Alfamart, Indomaret, dan lain-lainnya. Atau juga ada di tukang sayur atau di toko-toko sayuran di sekitar rumah Anda. Pasti mudah sekali didapat. Di toko-toko biasa di sekitar rumah Anda juga pasti ada, biasanya jual. Kemudian kita menggunakan kapas. Ini adalah kapas. Kapas nanti digunakan untuk menutup lubang-lubang yang ada di saringan ini supaya menutup. Kemudian juga nanti fungsinya untuk menyerap air yang kita siramkan, sehingga airnya tidak langsung jatuh ke bagian bawah, sehingga air itu nanti digunakan untuk proses perkecambahan itu sendiri, atau sebagai nutrisinya ya, nutrisi untuk pertumbuhan kecambah itu sendiri. Kemudian oh ya, satu lagi yang pastinya harus ada yaitu air yang lebih baik itu menggunakan air sumur atau air sumur bor ya. Jangan menggunakan air ledeng kalau bisa, karena air ledeng sendiri itu menggunakan proses secara kimiawi yang pastinya nantinya akan berpengaruh pada pertumbuhan kecambahan itu sendiri, atau bisa jadi akan menjadi menjadi gagal nanti prosesnya, atau tidak maksimal. Oke, langsung saja kita lanjut ke proses pembuatan kecambah. Baiklah, kita langsung saja ke proses pembuatannya. Yang pertama itu kita bersihkan dulu kacang hijau yang akan kita gunakan. Bersihkan dulu dari kotoran apapun yang ada di dalam kacang hijau ini, seperti mungkin ada bekas-bekas daun atau pohon-pohon yang kecil-kecil, atau mungkin yang masih kacang hijau yang tidak layak digunakan gitu, kita buang dulu, kita bersihkan dulu, kita pilih, kita sortir lah ya, yang mana yang bagus dan mana yang jelek. Misalnya ada yang kecil-kecil atau ada yang pecah, kita ambil. Oke, saya rasa sudah cukup untuk menyelesaikannya. Kemudian kita bersihkan gunakan air. Jadi kita bersihkan, kita bilas kalau bisa sampai 3 kali. Kemudian kalau yang ada yang timbul-timbul itu kita buang juga. Kita kasih air lagi.
Kemudian kita bersihkan lagi, kita bilas lagi nanti. Ini kemudian kita bilas yang kedua, kita bilas lagi, kemudian kita cuci menggunakan air pembilasan terakhir. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam saringan yang sudah saya susun kapasnya dengan rapi. Kemudian kita masukkan ke dalam sini ya. Kita masukkan ke sini, ke dalam saringan rice cooker. Usahakan tidak ada yang bertumpuk supaya pertumbuhannya nanti maksimal, tidak bertumpuk-tumpuk atau tidak bertingkat-tingkat. Kenapa? Karena ya seperti yang sudah saya katakan di yang sebelumnya, itu nantinya pertumbuhan. Oke, baiklah teman-teman, kali ini aku akan ajak kalian semua untuk melihat proses pertumbuhan togenya di hari yang ke pertama. Jadi kita mau lihat sudah sebesar apa gitu ya, sudah tumbuh atau belum, atau sudah berkembang. Sedikit langsung saja kita lihat. Ini tempat yang kita sudah siapkan kemarin. Jadi kita lihat, kita buka dulu dan bisa dilihat teman-teman, tuh mereka sudah mulai tumbuh. Dan hari ini aku mau siram untuk melihat supaya bisa tumbuh kembali. Oke, jadi kita siapkan air. Ini air yang akan kita gunakan untuk menyiram. Jadi kita siram merata ya, supaya tumbuhnya nanti sempurna. Tuh nanti airnya jatuh ke bawah, ke wadah rice cooker ini. Ini masih terus menetes. Jadi sini terlihat airnya itu ada ya, tapi nanti akhirnya airnya itu nanti menetes ke bawah dan hanya tertinggal di dalam kapas yang sudah kita sediakan kemarin. Oke, setelah itu kita tutup lagi ya sampai ke hari keempat. Kita tutup lagi dan kita tutup lagi seperti ini supaya tempatnya tidak terkena sinar cahaya. Di hari ini tuh hari yang kedua proses pertumbuhan kecambah. Jadi mau kita lihat bagaimana progresnya, dan sekalian kita juga akan menyiramkan air ke dalam cambah atau toge tersebut. Oke, langsung saja kita lihat cambahnya. Tuh teman-teman, kelihatan cambahnya sudah mulai tumbuh ya. Tuh bisa dilihat, ini di hari yang kedua. Biasanya kita bisa panen di hari yang ketiga atau keempat lah, pasnya itu di hari yang keempat. Jadi langsung saja kita siram, jangan lama-lama terkena sinar. Langsung saja kita siram sampai merata. Oke, langsung kita tutup kembali. Tutup. Dan kita tutup lagi supaya tidak kena sinar matahari. Oke teman-teman, kita lanjut besok lagi ya. Oke teman-teman, jadi hari ini tuh hari yang ketiga dari proses pertambahan toge, pembuatan toge. Jadi kita akan lihat sama-sama. Oke, langsung saja kita lihat proses pembuatan. Jadi inilah toge yang di hari yang ketiga. Kita lihat sudah baskomnya, penutupnya sudah terangkat, menandakan bahwa
togenya sudah besar tuh. Inilah teman-teman toge yang hasil pembuatan toge kita. Seperti kita lihat sudah jadi ya. Tuh. Jadi ini sudah bisa dipanen dan juga sudah bisa untuk dimasak. Itu bisa dilihat togenya panjang-panjang sekali. Jadi akarnya juga tuh, akarnya dan togenya sudah bisa untuk dipanenin teman-teman. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video saya dari awal sampai pemanenan. Jadi inilah hasil dari budidaya toge kita dan sudah berhasil nih hasilnya dan siap untuk dipanen. Oke, mungkin dari video saya ada kekurangan, bisa langsung di komen di bawah, atau ada saran silahkan komen di bawah ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.